dan di video kali ini gue akan membahas watchlist pemain untuk di Game Week 23. Dan untuk watchlist pemain kali ini gue akan berfokus pada pemain-pemain yang kemungkinan akan double game week di Game Week 23 nanti, yaitu antara pemain Aston Villa atau di pemain Leeds ya. Untuk Aston Villa sendiri itu pertama gue masukin Philippe Coutinho. Coutinho ini pemain baru, kemarin dia baru main sekali ya, kemarin lawan MU. Dia cetak 1 gol dari cadangan dan kemarin selama 20 menit dia bermain itu dia udah bikin shot on target 2, shot in the box 4, dan total XG kemarin 0,72. Ini sangat luar biasa ya untuk pemain cadangan. Dan Coutinho sendiri itu harganya sekarang masih murah, 7, juta, dan kepemilikannya sekarang 4,2%. Yang bikin gue tertarik sama Coutinho adalah murni dari fixture-nya ya, dan kualitas Coutinho juga, yang kita tahu Coutinho itu pemain yang luar biasa. Untuk fixture sendiri, Aston Villa dari Game Week 23 sampai Game Week 28 itu dia nggak ketemu tim papan atas, jadi mayoritas kalau kalian lihat itu fixture-nya bagus banget ya, hijau semua, dan kemungkinan di Game Week 23 Aston Villa akan dapat double game week, yaitu lawan Everton away, dan game keduanya itu kemungkinan akan lawan Burnley atau Leeds di away ya. Jadi ini akan menarik banget. Tapi yang menjadi kekurangan dari Coutinho lagi-lagi adalah masalah menit bermain dia. Kita belum tahu apakah Coutinho ini akan bermain reguler 90 menit setiap game weeknya atau bakal dirotasi ya gitu, karena dia baru join di transfer musim dingin ini. Dan Coutinho sendiri ini kan dia bisa bermain di tengah atau di sayap ya, dan Villa sendiri formasinya itu pakai 4-3-3. Jadi ya setiap game weeknya kita nggak tahu dia akan rutin bermain apa enggak, apakah dia nail apa enggak gitu. Tapi menurut gua Coutinho untuk saat ini menjadi pilihan yang menarik sih. Masih dari Aston Villa, kali ini gua masukin Ollie Watkins, yaitu striker Aston Villa. Harganya 7,7 juta dan kepemilikannya masih 13,3% untuk saat ini. Dari 4 game week terakhir ya, dia itu udah main 2 kali. Dia ini absen sekali ya dari 4 game week terakhir, dan dia baru bermain 2 kali itu karena kalau nggak salah sekali match Aston Villa itu dipospon ya, dipospon sekali. Dan dari 4 game week terakhir dia sayangnya kurang bagus sih, karena dia belum cetak gol dan assist. Sementara dia shot in the box itu udah bikin 6, dan dengan XG per 90 0,24 ya dari 4 game terakhir. Memang datanya nggak begitu menarik si Watkins, tapi kalau kalian nonton Villa main dan nonton Watkins juga ya, itu si Watkins seringkali main di posisi yang menarik ya untuk seorang striker. Dia memang ditempatkan di sayap kiri untuk saat ini, tapi dia sering kali masuk ke dalam kotak penalti dan sering juga membuat peluang dan bikin shot ya. Tapi ya memang untuk 4 game terakhir dia belum menghasilkan apa-apa. Tapi menurut gua Watkins tetap menjadi pilihan yang menarik dibanding Ings ya. Karena ya Watkins kalau sepenglihatan gua mainnya lebih bagus daripada Ings. Dan untuk kelebihan Watkins sendiri itu murni dari jadwal ya, karena jadwalnya Aston Villa bagus. Dan kalau gua pribadi, gua akan kemungkinan kalau misalkan Villa dapat double game week ya di game week 23 nanti, itu kemungkinan gua akan transfer in dia gitu untuk menggantikan salah satu dari 3 striker gua. Dan ya menurut gua Watkins pilihan yang menarik, walaupun angkanya untuk saat ini nggak begitu bagus ya. Lalu kita berpindah ke Leeds. Kali ini gua masukin Rafinha. Rafinha dari Leeds itu dia dari 4 game week terakhir udah main 3 kali. Dan dari 4 game week terakhir itu jadwal Leeds sempat dipospon sekali ya. Dan dari 3 kali main dia ini, dia udah cetak 1 gol, 1 assist, dan shot in the box 6. Dan XG per 90 itu 0,53.
dan expected assist per 90 itu si Rafinha udah cetak 0,33 ya per game weeknya. Yang bikin gue tertarik sama Rafinha itu ya kita tahu semua Rafinha menjadi talismannya Leeds dalam menyerang ya. Dan kemarin lawan West Ham si Leeds main cukup bagus dan Rafinha juga main bagus ya. Walaupun Harrison yang dapat hat-trick gitu, tapi si Rafinha sempat assist sekali. Tapi aturan dia bisa assist 2 kali, tapi gol keduanya itu dianulir ya karena offside. Dan untuk jadwal Leeds sendiri sebenarnya not bad kalau gue bilang, karena dari game week 23 sampai game week 28 gue bilang Leeds dapat lawan yang cukup sulit itu di game week 26 sampai game week 27 ya, yaitu lawan MU dan Tottenham di home gitu. Sisanya menurut gue relatif mudah ya, apalagi Leeds berpotensi dapat double game week juga di game week 23, yaitu lawan Newcastle plus Aston Villa di home. Ini bakal jadi menarik banget, dan menurut gua kalau misalkan Leeds dapat double game week itu, gue pribadi gue akan masukin dia ke opsi kapten ya untuk di game week 23, karena kita tahu semua Newcastle bagaimana di musim ini, dan gue sih yakin Rafinha bakal abrik pertahanan Newcastle sih ya. Overall sih gue melihat Rafinha menjadi aset pemain yang gue keep kalau gue punya untuk jangka panjang ya. Dan menurut gue kalau untuk di game week 23 ini, kalau misalkan Leeds pun nggak dapet double game week ya, gue sih akan mempertimbangkan untuk tetap beli si Rafinha ya untuk di game week ini. Dan next itu yang nggak berpotensi double game week untuk game week 23 nanti, yaitu dari Manchester City, yaitu Kevin De Bruyne yang kemarin habis cetak gol lawan Chelsea, cetak 1 gol ya. Dan De Bruyne sendiri dari 4 game week terakhir itu dia main 4 kali, dia rutin bermain, dan dari 4 game week ini dia udah cetak 2 gol, 1 assist, shot in the box 5, dan dengan XG per 90 itu 0,54 dan expected assist-nya itu 0,39. Menurut gua De Bruyne pemain yang luar biasa, kita tahu semua. Dan De Bruyne ini menariknya buat gua, dia itu pemain yang nailed di squadnya Man City, hampir selalu bermain ya. Dan De Bruyne sekarang juga attacking threat-nya kalau gue lihat itu makin berbahaya ya, makin sering shot, makin sering bikin peluang juga. Dan kemarin gue bilang bahwa si Sterling lebih bagus daripada De Bruyne, tapi setelah gue pikir-pikir, Sterling resikonya adalah dia bakal kena rotasi, sementara De Bruyne itu lebih kecil lah resiko untuk kena rotasinya ya. Jadi menurut gue De Bruyne pilihan yang aman untuk di aset City ya. Dan City sendiri itu fixture-nya dari game week 23 sampai game week 28 menurut gua bagus ya jadwalnya, karena dari 6 game week ke depan itu dia akan menghadapi lawan yang cukup berat, itu mungkin 2 kali ya, yaitu lawan Tottenham di home dan lawan MU di home juga di game week 28. Dan menurut gua Kevin De Bruyne itu akan jadi pilihan kalau misalkan Villa atau Leeds itu nggak dapat double game week ya di game week 23 nanti. Pastinya aset City bakal membludak gitu, bakal jadi populer, dibeli sama para manajer. Dan menurut gua yang bakal jadi populer itu si Kevin De Bruyne ya. Lalu untuk kekurangan dari De Bruyne sendiri, menurut gua secara individual De Bruyne nggak ada kekurangannya ya, karena dia pemain yang berkualitas dan nailed in, dia pasti bermain setiap game weeknya. Tapi yang memberatkan gua adalah kalau kalian punya Salah dan jual Salah ke De Bruyne, itu kemungkinan kalian akan pakai De Bruyne itu sekitar 1 atau 2 game week aja. Dan karena Salah itu akan kemungkinan balik itu di game week 24 atau di game week 25 paling lambat ya. Jadi si De Bruyne ini sebenarnya aset yang jangka panjang, tapi karena adanya Salah itu
malah menjadi aset yang terpaksa menjadi aset yang dalam jangka waktu singkat ya gitu. Jadi menurut gua untuk jual Salah sekarang ke De Bruyne mungkin kurang worth it ya, karena kalian pastinya akan beli Salah lagi di game week 24 atau di game week 25, dan itu akan memakan 2 transfer, dan menurut gue itu akan boros transfer ya gitu, karena kalian akan pakai De Bruyne itu sekitar 1 sampai 2 game week aja, tapi pilihan kembali ke kalian. Dan overall menurut gue De Bruyne tetap pemain yang bagus banget, tetap menjadi opsi aset yang sangat bagus untuk 6 game week ke depan. So kalian lebih pilih hold Salah atau jual Salah ke De Bruyne. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Next gua akan bahas preview game week 23 ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan seputar FPL. Dan gue FPL Jon Snow, and I see you on the next video. Bye.